Assalamualaikum. Ayo. Ya, silakan ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai silakan murajaah dulu. Tim coding sudah hadir semua hari ini? Sudah. Tim jurnalis dia di ruangannya sendiri. Baik, Anda semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan mencoba mengenal tentang coding ya. Sebelumnya kalian sudah dibagi dalam kelompok besar. Pertama kelompok jurnalis dan yang kedua kelompok coding yang tugasnya adalah menyusun aplikasi pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dan juga pemilihan pratama putra dan putri. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita akan pelajari dulu, kenalan dulu apa dengan yang dinamakan dengan coding. Tapi sebelum coding, kita kenalan dulu dengan yang namanya komputasional ya. Tolong disimak video berikut. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Eits, belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota.
Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu, kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Bebras Indonesia juga. Yuk, coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebras.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Nah, di industri 4.5, di 4.0 dan 5.0 nanti, ketika 5 tahun akan datang, dunia kerja itu terkait dengan komputer. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalian harus menguasai digitalisasi. Banyak pekerjaan sekarang dialihkan oleh digital. Makanya di sekolah, kalian dibekali kemampuan digital. Supaya nanti bekerja itu bisa punya kemampuan. Apa yang kita lakukan saat ini, mulai dari bangun tidur ya, memilih jurusan nanti ketika SMA, juga memilih pekerjaan, memilih SMA, itu adalah cara berpikir komputasional. Memecah hal yang besar menjadi hal yang berangkat sekolah, kecil. Bangun pagi, apa yang kalian lakukan? Mandi, sholat subuh, sarapan, berangkat. Nah, keempat langkah ini disebut komputasional. Jadi judul besarnya berangkat sekolah. Bagian-bagian kecilnya itu tadi persiapan tadi. Paham? Berpikir ini ya komputasional ya. Boleh diingat dulu apa itu berkomputasi? Proses menguraikan masalah rumit menjadi komponen yang lebih sederhana. Mengidentifikasi, merumuskan rencana, menilai hasil, dikenal sebagai berpikir komputasi. Ya. Nanti ada kuis ya, Taza bagikan. Kenapa coba? Apa alasan kita berpikir komputasi? Coba dari Tulab dulu deh. Kenapa kita harus berpikir komputasi? Yang pertama, keterampilan dibutuhkan di masa depan. Solibat, kenapa alasan keduanya? Karena dunia semakin digital. Karena dunia semakin digital. Belanja aja pakai Shopee, naik Grab, mau makan Grab Food ya, berbasis digital.
Siap menerima tantangan? Siap? Siap, oke. Coba tantangan pertama. Yo, siapa yang berani? Dengarkan dulu. Silakan. Pertama kita memberi instruksi kepada robot tentang alat dan bahannya. Oke. Terus memberitahu robot tentang lapis rotinya. Pertama roti dulu, habis itu sayur, baru daging, baru roti lagi. Oke. Selesai? Sudah. Oke, kasih plus dulu. Ini dulu jawaban. Itulah berpikir komputasional. Paham? Oke, tantangan kedua. Siapa yang berani? Coba kakak jawab. Oke, kasih plus dulu. Next, 3. Yuk, sebelah tengah sudah, kiri sudah, kak, sebelah sini lagi belum? Belakang boleh, depan boleh. Yuk. Ayo jawabannya apa? Ya, silakan. Informasi makanan yang ingin dipesan dan alamat. Iya, kasih plus dulu. Jawabannya betul. Berikutnya adalah ini tugas kelompok. Silakan satu lembar ini berdua, saling bahu membahu ya. Tulis nama nanti di sini di LKPD ini. Nama 1 dan 2. Kalian berdua ya, berdua. Yang satu jawab ya gambar, yang satunya ikut ngisi di sini. Tapi panduannya soalnya 1, 2. Ya. Ini berapa orang belum? Ini 1, ini 1. Kan tulis nama, jangan lupa tulis nama ya. Tulis nama. Pakai spidol ya. Ya, silakan. Belum ya? Ini cara jawabnya ya. Ini cara menjawab rute. Nah, ini cara jawab, tapi jangan ini beda dengan yang itu tadi. Tapi gini cara jawabnya. Dari titik masuk, truk belok kanan, terus nah. Iya. Ada kendala? Tidak. Ya, namanya jangan lupa namanya. Ini contoh penjelasan. Ya, silakan diamati. Masuk, turun 2 kali, belok kanan, belok kiri, kanan. Oke, kita dengarkan presentasi dari kelompok 6. Silakan. Tuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bacalah. Ya. Kanan, bawah, atas, kanan, bawah, kiri, kanan, bawah, kanan, bawah 2 kali. 2 kali. Atas, bawah, bawah, kanan, bawah, kanan, bawah, kiri, bawah, kanan. Oke, next. Penjelasan. Tangan muda dan kiri tidak ada cabangnya. Oke, lanjut. Langkah-langkah gambar dan mengatur pola gambar dengan nilai. Oh, kasih plus dulu. Kelompok 6. Bagus ya. Waalaikumsalam. Sekarang tunjuk kelompok berapa lagi? Yang presentasi tunjuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelompok 7. Yuk, kita dengarkan presentasi dari kelompok 7. Silakan. Nah, rute termudah.
penjelasannya. Ayo next, lanjut. Ya, kasih plus dulu untuk kelompok 7. Terima kasih. Satu lagi siapa? Kelompok situ belum? Ya, dari kelompok 3 ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang saya dulu itu kalau dari kanan, lurus, kanan, naik, kanan. Masalah saya sebelum diidentifikasi ini adalah rute paling simpel dan efisien. Oke, kasih plus dulu untuk kelompok 3. Oke, ya, sepertinya jawabannya hampir sama ya. Ya, nanti itu LKPD-nya dikumpulkan nanti dinilai. Oke, selanjutnya. Jadi ini apa namanya nak? Berpikir apa kita tadi nak? Berpikir komputasional. Apa arti komputasional? Memecahkan masalah menjadi sedikit lebih kecil ya, lebih kecil langkah demi langkah. Selesai sudah materi tentang berpikir komputasional hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa itu berpikir komputasional dan nanti akan bersiap membuat aplikasi voting pemilihan apa? Ketua OSIS, Wakil Ketua OSIS dan Pratama Putra Putri ya. Kita lihat hasil dari desain kalian nanti. Yang terbaik ya itu akan jadi bilik suara nanti ya. Sampai di sini Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.